Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siswa sekalian, bertemu kembali dengan Pak Mus dalam pembelajaran matematika. Waspada terhadap virus COVID-19, gunakan masker apabila kita keluar dari rumah, kemudian hindari tempat kerumunan massa dan selalu mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi persamaan kuadrat di bagian kedua, yaitu memfaktorkan persamaan kuadrat yang A-nya bukan 1. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, setelah siswa menonton video ini, siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 untuk nilai A tidak sama dengan 1. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa dapat menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan untuk nilai A tidak sama dengan 1. Nah, seperti contoh 1 ini, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 10x tambah 12 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya itu 2, ini A-nya, B-nya 10, C-nya 12. A kali C itu 2 kali 12 itu sama dengan 24. Nah, kita harus memecah suku tengahnya ini. Perkalian dari ini harus menghasilkan 24. Ini kita pecah jadi 6x tambah 4x. 6 kali 4 itu 24. Nah, kenapa kita tak memecahnya 10 nih, misalnya jadi 8 tambah 2. 8 tambah 2, 8x tambah 2x kan juga 10x. Tapi dia hasilnya kalau 8 kali 2, 16, tidak ada 24. Jadi kita pecah 6x tambah 4x. 10x tadi ini kita pecah ke ini. Nah, selanjutnya baru kita kelompokkan 2x kuadrat tambah 6x tambah 4x tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan 2 dan 2x kuadrat dan 6x ini kita faktorkan jadi 2x kali x tambah 3. Nah, ini kalau kita kalikan 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali 3, 6x. Ini faktornya. Kemudian 4x tambah 12 itu kita faktorkan jadi 4 kali x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, 4 kali x, 4x, 4 kali 3, 12. Nah, untuk ini dapat kita buat seperti ini. 2x tambah 4 sama dengan kali x tambah 3 sama dengan 0. Jadi faktor dari 2x kuadrat tambah 10x tambah 12 sama dengan 0 itu adalah 2x tambah 4 dan x tambah 3. Nah, untuk membuktikannya kita kalikan 2x kali x itu 2x kuadrat, ya kan, 2x kuadrat, 2x kali 3 6x, kemudian 4 kali x 4x, 4 kali 3 12. Nah, ini sama dengan ini. Atau kalau kita sederhanakan lagi, 6x tambah 4x itu sama dengan 10x. Jadi benar ini faktornya, ini faktor dari 2x kuadrat tambah 10x tambah 12 itu adalah 2x tambah 4 dan x tambah 3. Nah, selanjutnya kita selesaikan 2x tambah 4 sama dengan 0, atau faktor yang kedua x tambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Kemudian yang ini x sama dengan negatif 3. Jadi akar-akarnya jadi akar persamaan
2x kuadrat tambah 10x tambah 12 sama dengan 0 adalah minus 2 atau negatif 2 dan negatif 3. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Contoh kedua, tentukan akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 13x kurang 10 sama dengan 0. Nah ini A-nya 3, B-nya negatif 13, C-nya negatif 10. Nah sama, A-nya juga 3, A-nya ini lebih tidak sama dengan 1. Nah sama seperti tadi kita pecah suku tengahnya ini, tapi hasil kali dari pecahannya suku tengah ini harus menghasilkan A kali C. Berarti 3 kali negatif 10 jadi negatif 30. A kali C terus negatif 30. Jadi kita pecah jadi 3x kuadrat kurang 3x kurang 10x kurang 10 sama dengan 0. Jadi negatif 13x ini kita pecah menjadi negatif 3x kurang 10x. Jadi ini kok ditambahkan ini sama dengan suku tengahnya. Kemudian ini dikalikan menghasilkan negatif 30. Nah, selanjutnya kita kelompokkan 3x kuadrat kurang 3x kemudian kurang yang ini berarti 10x ditambah 10 sama dengan 0. Kita faktorkan yang ini jadi 3x kali x 3x kuadrat ini kurang 1, 3x kali 1 3x. Kemudian ini yang 10x ini kita faktorkan 10 kali x tambah 1. Salah isi. 10 kali x kurang 1 kan 10 negatif 10 kali x negatif 10x negatif 10 kali negatif 10 sama dengan 0. Nah bentuk ini dapat kita faktorkan lagi menjadi 3x kurang 10 kali x kurang 1. Nah 3x kurang 10 dan x kurang 1 inilah faktor dari 3x kuadrat kurang 13x kurang 10. Nah untuk meyakinkan kita apakah benar, misalnya kalian ragu, kalikan saja 3x kali x yaitu 3x kuadrat, 3x kali negatif 1 negatif 3x, negatif 10 kali x negatif 10x, negatif 10 kali negatif 1 plus 10. Nah ini sama dengan ini, jadi benar ini faktornya. Selanjutnya kita selesaikan faktor yang pertama 3x kurang 10 sama dengan 0, atau faktor yang keduanya x kurang 1 sama dengan 0. 3x sama dengan 10, berarti x nya sama dengan 10 per 3. 10 per 3 itu 3, 1 per 3. Yang ini x nya sama dengan 1. Jadi akar-akar
persamaan 3x kuadrat kurang 13x kurang 10 sama dengan 0. Itu adalah 1/3 dan 1. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Nah, kita akan menemukan rumus bagaimana kita menentukan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat tanpa kita harus memfaktorkan, tanpa kita harus mencari dulu penyelesaian persamaan kuadrat tersebut. Nanti kita akan menggunakan rumus saja, kita akan dapat langsung lebih cepat mendapatkan hasilnya. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, kalau kedua ruas dibagi dengan a, berarti ini x kuadrat tambah b per ax tambah c per a sama dengan 0. Nah, ini misalnya akar-akarnya itu adalah, atau kita faktorkan x kuadrat tambah b per a, x tambah c per a, itu kita faktor x tambah p, misalnya prosesnya itu faktornya x tambah q. Nah, berarti di sini penyelesaiannya x1-nya itu negatif p, x2-nya negatif q. Nah, kemudian kalau kita uraikan lagi, x kuadrat tambah b per a, x tambah c per a, ini kalau dikalikan x kali x kuadrat, kemudian p kali x tambah px, ya kan, kemudian q kali x, qx kali px tambah qx, p kali q tambah pq. X kuadrat tambah b per ax tambah c per a sama dengan x kuadrat tambah, nah ini kita uraikan, p tambah q kali x tambah p kali q. X1 tambah X2 berarti negatif P kurang Q. Nah, ini sama saja dengan negatif P tambah Q. Nah, kita lihat P tambah Q ini posisinya sama dengan sini. Berarti sama saja dengan negatif B per A. Jadi X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Atau X1 atau jumlah akar-akar persamaan kuadrat itu sama dengan negatif B per A. Nah, sekarang kalau hasil kalinya X1 kali X2 negatif P dikali negatif Q itu sama dengan P kali Q.
Nah, P kali Q ini posisinya sama dengan sini, dengan yang ini. Kalau kita bandingkan bentuk ini E kuadrat, ya, ini. Kemudian P kali Q sama dengan C. Jadi hasil kali itu C per A. Nah, jadi inilah rumus untuk menghitung jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi rumus, kita buat rumusnya, ringkasnya, ya. X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, ini rumus. Kemudian kita lanjutkan dengan membahas contoh soal. Contoh, tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan yang satu, X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Nomor 2, 4X kuadrat kurang 22X tambah 10 sama dengan 0. Kita jawab yang nomor 1. X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Nah, ini A nya itu 1, ini A nya koefisien X kuadrat. Kemudian B nya 7 dan C nya itu 10. C nya itu 10. Nah, kita gunakan, kalau jumlah tadi X1 tambah X2, jumlah akar-akar persamaan kuadratnya. Rumusnya tadi negatif B per A. Nah, kita lihat, ini rumusnya negatif, tulis dulu sesuai dengan rumus. B nya 7, A nya 1. Nah, itu hasilnya negatif 7. Ini hasil jumlahnya. Kalau hasil kali akar-akarnya, X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Rumusnya tulis dulu. Nilai C itu 10, A nya 1, sama dengan 10 bagi 1 10. Jadi inilah jawabannya. Kemudian nomor 2. Nomor 2, 4X kuadrat kurang 22X tambah 10 sama dengan 0. Nah, ini A nya 4, B nya negatif 22, C nya 10. Nah, ini A nya 4, B nya negatif 22, C nya 10. Nah, kita gunakan rumus X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Ini rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Kita ganti. Nilai B nya itu negatif 22, nilai A nya itu 4. Nah, ini negatifnya jadi positif. Jadi 22 dibagi 4 itu kita sederhanakan. Jadi 5/1/2 atau 5/2. Kemudian hasil kalinya X1 kali X2. Ini kan kita buat kali silang juga boleh.
itu C per A. Nah, nilai C nya itu 10, A nya itu 4. 10 bagi 4 itu kita sederhanakan 2,5. Jadi inilah penyelesaiannya. Kemudian untuk kalian menambah pemahaman kalian, bisa kalian mempelajari lagi di buku paket itu halaman 71 sampai dengan 82. Kemudian nanti Bapak berikan tugas, tolong diselesaikan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh dan dengan teliti mengerjakannya. Demikian penjelasan Bapak, sampai ketemu di lain kesempatan.